Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk 72 jam ke depan untukku. Insyaallah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Dan insyaallah ini 90% jadi nyata. Yang buruknya kita perbaiki, yang baiknya kita ambil dan terus perbaiki. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, kita lihat 72 jam ke depan untukku. Jangan percaya tarotnya 100% ya guys. Oke, ada the Temperance, Ten of Cups, the Queen of Pentacles, the Hangman. Oke, ada the Page of Swords. Oke, so di sini aku ngerasa kita sama-sama belajar mengawasi keadaan ya, karena aku ngerasa rezekinya kita ini akan kita terima, tapi hati-hati ada yang mengawasi ya. Jadi coba imbangi aja kebahagiaannya kamu, entah itu secara energi ataupun secara materi ya. Dan kamu harus belajar menerima tentang hubungan yang menggantung ataupun kayak rezekinya kok belum semuanya gitu ya yang kita inginkan. Nggak apa-apa ya. Dan di sini hati-hati, ada orang yang iri dengan kita, ada orang yang nggak suka dengan kedamaian kita, ada orang yang nggak suka dengan kesuksesan kita ya. 72 jam ke depan. Wow, Ten of Swords, Ace of Cups, Page of Cups, Six of Cups, The Fool. Wow, ini hampir sama ya modelannya ya, The Fool sama The Page of Swords. Oke. Untuk kita di sini kita merasa terganggu ya dengan energi orang di masa lalu yang penuh dengan controlling. Kita tersiksa karena dia mencoba untuk bisa hadir kembali energinya dalam hubungan kita ya, dalam kehidupan kita. Dan orang yang kita pikirkan juga ini sebenarnya lagi merasa ketakutan ya akan kestabilan hidupnya, banyak masalah gitu ya. Dan aku ngerasa di 72 jam ke depan ini kita jangan sampai ragu ya, jangan sampai bimbang untuk membayar karma. Kalaupun ada suatu kesalahan, misalnya kita nggak jujur semuanya, nggak apa-apa, kita langsung belajar meminta maaf pada diri kita. Kalau nggak berani kepada orangnya, ya kita minta maaf kepada Allah langsung atas kesalahan ataupun prasangka buruk kita terhadap diri seseorang gitu ya, agar mendapatkan suatu kebaikan ya. Langsung minta maaf, langsung tobat gitu ya. Kalaupun prasangka buruk kita ternyata tidak terbukti gitu ya, langsung tobat dan tidak mengulangi lagi gitu ya. Karena manusia itu kan tidak ada yang sempurna, pasti ada khilafnya ya kan. Nah, di sini ada Ten of Swords, Ace of Cups, Page of Cups, and Six of Cups, the Fool. Belajar tenang aja walaupun dalam keadaan tersakiti, belajar berdamai dengan situasinya, dan belajar mencintai keluarga dengan ketulusan ya. 72 jam ke depan nih ada beberapa ya orang lama, orang baru nih mencoba kembali sama kita, entah itu secara energi ataupun secara fisik langsung ya. Dan
aku ngerasa di sini membuat kamu bimbang tentang komitmen juga ya. Jadi pikirkan dengan baik. Di 72 jam ke depan ini ya kita harus berani mengambil resiko ya. Berani mengambil resikonya yaitu belajar mawas diri. Jangan sembrono lagi, jangan sembarangan lagi, jangan asal-asalan. Ini namanya manusia kan pasti khilaf ya. Kita ada suatu kecerobohan juga gitu ya. Apalagi kalau ada prasangka buruk yang berlebihan, ya langsung minta maaf ke Allah, minta tobat gitu ya. Kalau kita malu, minta maaf ke orangnya misalnya, langsung sholat tobat dan tidak mengulangi lagi. Dan doakan orang yang misalnya kita berprasangka buruknya berlebihan, doakan dia menjadi orang yang sukses, bahagia dengan ketentuan Allah. Dan aku ngerasa 72 jam ke depan kamu akan nerima kabar ya, bahkan juga nerima rezeki dari seseorang. Ini bisa pekerjaan lama atau dari pasangan lama ya, ingin kembali ke kamu, tapi kamunya menggantung ya tentang koneksinya, karena terlalu banyak kecerobohan di dalam sebuah hubungan juga. Di sini memang kamu mencoba belajar tenang walaupun keadaan membuat kamu tersiksa. Dan aku ngerasanya kamu mencoba memperbaiki cara kamu mencintai dirimu dan juga mencintai koneksi twin flamesmu ya, mencoba berdamai. Nih kamu diberikan dua pilihan ya, orang lama dan orang baru. Ini kamu pelajari terus. Ada rezeki ada, tapi ada yang iri dengan kamu ada ya, hati-hati. Kita lihat clarify-nya dari the Temperance, the Lovers, Two of Pentacles, ya, High Priestess. Aku ngerasa di sini kamu mencoba menenangkan diri walaupun keadaan tersakiti, tersiksa ya, untuk bisa mengimbangi koneksi twin flames ataupun soulmate ya, dan juga karmic circle. Di sini ya kamu merasa bimbang ya, karena perasaan kamu antara ada dan tiada ke orang tersebut, dan ini membuat kamu ya menjadi misterius, ragu untuk kembali juga. Kalaupun kembali ya kamunya ragu nerima karena takut ada orang ketiga lagi gitu ya. Kita lihat the Hangman-nya, Three of Swords, Nine of Wands, and the Star. Ya, di sini koneksi twin flames-nya kan masih menggantung ya, masih belum selesai, karena ya kamunya juga masih menjalani progres penyembuhan ya, tentang triparti, sakit hati, ke luka batin. Kamu coba untuk menghalanginya dengan banyak berdoa ya setiap malam, dan kamu benar-benar belajar mengawasi diri ya, aku lihat, walaupun penuh dengan resiko ya. Dan kamu coba untuk bisa move on sebenarnya ya dalam keadaan kamu, terutama ya ingin berkeluarga lagi ya, dan juga bahagia lagi dengan kehidupan barumu. Tapi memang di sini kamu belum merasa lepas semuanya ya, dari adanya hubungan di masa lalu yang belum selesai, terutama
yang sudah terkena guna-guna ya, terus juga kena ilmu magic, pelet ya. Di sini aku ngerasanya. Makanya kamu merasa tersiksa terkadang ya, tapi mencoba berdamai aja sih. Walaupun ya ini membuat kamu lelah, bahkan juga menggantung dalam sebuah komitmen yang belum jelas ya. Ten of Swords tuh. Dibayangi tentang trauma, dibayangi bahkan juga bermimpi terus ya tentang pengkhianatan di masa lalu. Kamu coba untuk kuat ya meraih target hidupmu, impiannya kamu ya. Salah satunya mengendingkan dunia halusinasimu ya terhadap ya ketakutan kamu, traumanya kamu di masa lalu. Dan di sini kamu coba untuk bisa menguatkan diri meraih dunia impianmu ya. Salah satunya adalah traveling, kamu ingin traveling. Oke, kita lihat dengan Page of Cups-nya ya, ada the King of Swords, the Karma ya. Kamu masih ngerasa ya menerima energi orang lama karena dia pun masih memantau kamu, masih mengejar energinya kamu ya, karena dia mengalami banyak pembayaran karma ya. Makanya di sini ya kamu ingin bebas aja tentang percintaan sih kalau aku lihat ya, tentang koneksi kamu ingin bebas tuh. Six of Wands tuh ya, the Devil ya, Six of Swords ya, kamu ingin bebas, kamu ngambil resiko pada akhirnya ya, coba untuk bisa melawan energi negatif ya, terutama tentang magic, tentang pelet, guna-guna ya. Kamu coba untuk bisa belajar spiritual ya, yang mana di masa lalu kamu tuh stuck untuk bisa imbangi energi kamu. Kamu merasa ya tidak ada kemajuan, pada akhirnya kamu bertaruh ya, bertaruh mencari keberuntungan ya dengan cara belajar lagi tentang spiritual, walaupun ini mempertaruhkan materi kamu dan juga energi kamu, tapi akan ada hasil ya, akan ada hasil. 72 jam ke depan ya, belajar menerima tentang keadaan ya, dan belajar mengakui kesalahan gitu ya. Ketika kita prasangka buruk dengan seseorang, terus kita malu mengakuinya misalnya gitu ya, ya udah langsung sholat tobat, langsung istighfar, langsung doakan orang tersebut penuh kebaikan dan berikan rezeki yang berlimpah, keluarga ataupun pekerjaan dia sukses gitu ya. Dan hati-hati jangan cemburu ataupun menjadi ego dan sombong ketika kita memiliki kesuksesan di dunia ya. Jangan menjadi angkuh, jangan menjadi sombong ya di sini. Dan harus banyak belajar tentang kebaikan, harus banyak belajar menyadari diri, harus banyak belajar bersyukur ya. 72 jam ke depan untukku. Angelite, spiritual or religious community, join with like-minded people for friendship and increase spiritual growth. Diamond, follow your self-worth, you are God's precious gem. Sugalit, own your divine power, replace codependent people pleasing with assertiveness and empowerment. Oke, jadi gini, stay strong in your faith. Ini perkembangan ya tentang spiritual dan juga
komunitas spiritual ya, yang membuat kita belajar mengembangkan energi untuk mengembangkan atau menaikkan level derajat kita ya, yaitu dari ekonomi, semuanya berasal dari energi. So ketika kita menyadari untuk pembenahan diri, pastinya kita akan banyak belajar memahami ya tentang segala sesuatunya itu terkoneksi, dan kita akan belajar tentang diri kita, yang mana diri kita itu sebenarnya ya sangat berarti buat diri kita sendiri dan juga buat orang lain ya. Kita memahami kalau kita ini memiliki bakat ataupun talenta, tapi harus diasah dan diarahkan dengan baik ya, dengan orang yang memahaminya. Dan aku ngeliat di sini kamu bisa menggantikan orang-orang yang bergantungan ataupun yang tidak. Jadi gini, kamu memiliki kekuatan sendiri dan jangan bergantung dari orang-orang yang ya tidak memiliki kekuatan. Jadi kayak ya kalau dia memiliki kekuatan ya kita dekati dia gitu loh, tapi jangan sampai ketergantungan berlebihan gitu ya, karena itu akan membuat kita tidak belajar kuat dalam meraih sesuatunya. Dan hal positif akan hadir dalam diri kita, dimana kita selalu menjaga positif kita, menjaga pikiran kita, pola pikir kita ke arah yang lebih positif terus menerus ya. Jangan terlalu khawatir dengan keadaan mau di masa lalu ataupun di masa yang sekarang dan akan datang. Jangan terlalu khawatir, asalkan kita bergabung dengan orang-orang yang memahami spiritual, bahkan juga tentang keagamaan ya. Ini penting karena agama adalah tiang kita ya. Dan bergabunglah dengan orang-orang yang memiliki energi di atas kamu, karena itu bisa membuat kamu menjadi lebih dewasa ya, menjadi lebih peka, dan kamu bisa melepas sesuatu yang membuat kamu ketergantungan, yaitu ya entah itu pasangan ataupun tentang harta ya, duniawi. Tetap berpikir positif dan harus kuat dalam kehidupan kamu untuk mempertahankan perjalanan karma kamu ke arah yang lebih baik lagi, terutama karma baik ya, harus kamu pertahankan walaupun prosesinya itu luar biasa, capek, lelah, bahkan juga menguras tenaga, bahkan menguras rezeki kamu, tapi nggak apa-apa ya, kamu jangan khawatir ya. Apa yang kamu keluarkan itu akan diganti ya. Kamu ingin rezeki besar, nah kamu mau berkorbannya sebelum rezeki itu datang, atau setelah rezeki itu datang kamu kamu keluarkan dengan dipaksa gitu ya, dipaksa oleh Allah atau Tuhan untuk ya mengeluarkan. Sekarang tinggal kamu yang memilih, kamu mau mengeluarkan sebelum rezeki itu datang ke kamu, atau kamu mengeluarkan dengan paksa nantinya tanpa kamu sadari ketika rezeki itu sudah datang ke kamu ya. Karena ketika kita tidak terlalu banyak khawatir tentang apa yang kita keluarkan dan yakin segala sesuatu akan diganti oleh Allah, bahkan bisa berlipat-lipat ganda, kebahagiaan akan kita rayakan. Ceremonies and celebration is a time of important life events such as a wedding, birthday, graduations, and anniversary. Akan ada yang menikah, ada yang ulang tahun, ada yang diberikan kenaikan jabatan ya, graduations. Ini ada suatu kebahagiaan nanti. Semua adalah hasil dari perjalanan spiritualmu. Jadi 72 jam ke depan
nikmati saja keadaannya walaupun sedang kejepit misalnya ya, atau tersiksa atau tersakiti. Ya udah, belajar mengimbanginya dengan hal-hal positif, prasangka baik gitu ya. Kalaupun kita ada prasangka buruk, tapi jangan berlebihan, langsung sholat tobat, minta maaf ke Allah. Kalaupun misalnya kita malu minta maaf ke orang tersebut, ya udah kita minta maaf ke Allah dan menyebut nama Dia di dalam sholat taubat kita, agar kita tidak diberikan hukum karma buruk yang berlebihan ataupun berlarut-larut ya. Akui kesalahan diri karena kita ini manusia yang tidak sempurna. Oke, so pembelajaran hari ini 72 jam ke depan sangat bagus, dan insya Allah ini bisa terwujud dan membuat kita menjadi orang yang sibuk dengan hal-hal baik, terutama ke arah spiritual, yang mana itu bisa membantu kita ya, membantu kita untuk bisa menghindari bahkan memahami ya sesuatu yang buruk. Kita memiliki pagar untuk itu. Jadi tidak sembarangan lagi dalam berucap, tidak sembarangan lagi dalam bertindak, dan juga berpikir tidak sembarangan. Oke, thank you so much for anybody, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.